Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali bab 40 dari The Road Less Stupid, karya Keith J. Cunningham. Sumber ini fokus banget ke satu pertanyaan penting. Iya, betul. Bagaimana sih sebetulnya cara membangun nilai perusahaan, enterprise value itu yang benar-benar kokoh, yang nyata gitu? Nah, itu dia. Kita kan sering dengar ya, pemilik bisnis itu fokusnya ke exit strategy, gimana cara keluar dari bisnis. Tapi sumber ini menekankan hal lain nih. Agak beda ya. Iya, exitable business, bisnis yang siap jual kapan aja. Ini kedengarannya mirip, tapi apa ya bedanya secara mendasar, secara praktis gitu? Bedanya, krusial sih. Kalau exit strategy itu mikirin kapan atau bagaimana jualnya. Tapi kalau exitable business, fokusnya tuh membangun bisnis yang ya emang dasarnya udah bagus. Oh, jadi dari dalam ya? Betul. Sehat, berkelanjutan, fondasinya kuat. Sumber ini bahkan bilang loh, rata-rata nilai jual bisnis kecil itu seringkali nggak setinggi yang dibayangkan. Oh iya, berapa tuh? Kurang dari 3,5 kali laba tahunan katanya. Jadi, ya kuncinya bukan di strategi jualnya, tapi di bisnisnya itu sendiri, di kekuatannya. Wah, menarik banget ini. Jadi intinya membangun kualitas intrinsik bisnis itu ya, biar siap jual kapan aja. Nah, menurut bab 40 ini, gimana caranya membangun fondasi yang kuat dan bernilai tinggi itu? Inti dari nilai perusahaan itu, kata sumber ini, ada di dua hal. Prediktabilitas dan keberlanjutan. Prediktabilitas dan keberlanjutan. Maksudnya arus kas ya? Tepat, arus kas di masa depan. Dan cara utama buat mencapai itu adalah ya lewat manajemen risiko yang cermat, yang disiplin. Manajemen risiko. Ya, seberapa baik Anda bisa lihat potensi masalah, terus memitigasinya, nah itu yang bakal nentuin banget nilai bisnis Anda di mata orang lain. Mau itu investor, mau itu pembeli. Oke. Jadi kuncinya di resiko. Mari kita coba bedah deh resiko-risiko utama yang bisa menggerus nilai perusahaan yang disebut di bab 40 ini. Yang pertama, risiko konsentrasi. Ini soal ketergantungan ya. Betul sekali. Resiko konsentrasi ini muncul kalau bisnis Anda terlalu bergantung pada sedikit elemen aja. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya cuma punya satu pelanggan gede banget, atau satu pemasok utama yang nggak ada gantinya, atau mungkin satu karyawan kunci yang tahu segalanya. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Bahaya banget. Kalau satu elemen ini hilang, wah bisnis bisa goyang parah. Nilainya langsung anjlok. Sumber ini kan nyebut kasus kayak Chipotle atau Bluebell ya, gimana masalah di satu titik bisa nyebar dampaknya. Jadi ngelola ini tuh bukan cuma biar aman, tapi emang ngebangun nilai. Oke, itu soal ketergantungan pada pihak luar atau orang kunci. Terus, ada lagi kan ya, resiko eksekusi. Ini kayaknya soal internal bisnis nih. Dapurannya gitu ya. Persis. Ini soal kemampuan bisnis itu sendiri buat jalanin operasinya. Jalan gak sih? Efektif nggak? Konsisten nggak? Contohnya? Misalnya, kualitas produk atau layanannya naik turun. Atau proses internalnya, wah kacau balau. Atau jangan-jangan model bisnisnya ternyata nggak efisien, nggak menghasilkan profit yang diharapkan. Gagal di sini, ia langsung kelihatan. Bisnisnya nggak bisa diandalkan. Nilainya pasti turun di mata calon pembeli. Dan eksekusi internal, ada juga yang dari luar ya, resiko eksternal. Yang ini sering di luar kendali kita nih kayaknya. Bener banget. Ini hal-hal kayak perubahan peraturan pemerintah, tiba-tiba kondisi ekonomi makro lagi jelek, atau muncul pesaing baru yang ganggu banget, atau teknologi baru, sampai bencana alam. Nah, kalau udah gitu gimana? Kan susah dikontrol. Betul, nggak bisa dikontrol langsung. Tapi, bab 40 ini menekankan bisnis yang nilainya tinggi itu bukan berarti kebal ya, tapi dia punya rencana, punya persiapan. Oh, jadi ada mitigasinya gitu? Iya, ada rencana darurat atau strategi buat ngurangin dampak buruknya. Justru kesiapan menghadapi guncangan eksternal ini yang jadi nilai tambah, menunjukkan bisnis yang tangguh. Masuk akal. Nah, ngomongin keputusan bisnis, kadang optimisme itu bagus tapi bisa bahaya juga kan ya? Terutama soal utang. Bab 40 ini nyebut resiko utang atau leverage yang sering dipicu optimisme berlebih. Wah, ini poin krusial. Utang buat ekspansi itu, kayak pisau bermata dua kan? Iya. Bisa bikin tumbuh cepat, tapi kalau dasarnya cuma optimisme buta, bukan analisis rasional, wah resikonya gede banget.
Analisis kemampuan bayar, potensi untungnya gimana. Kalau nggak gitu, kebanyakan utang bisa bikin perusahaan tenggelam pas ada masalah tak terduga. Ini jelas langsung nurunin nilai. Oke, jadi utang harus hati-hati banget ya. Terakhir nih, dari daftar di bab 40, ada resiko kapasitas berlebih. Ini maksudnya gimana? Kayak punya lemak nggak perlu gitu. Hahaha, bisa dibilang gitu. Ini soal aset atau sumber daya yang nggak produktif, nggak kepake maksimal. Contohnya, stafnya mungkin terlalu banyak dibanding kerjaan. Atau inventaris numpuk di gudang, nggak laku-laku. Ruang kantor kegedean. Atau beli teknologi canggih tapi nggak dipakai optimal. Jadi pemborosan ya intinya. Betul, semua pemborosan ini kan langsung makan profit. Ujung-ujungnya ya nurunin nilai perusahaan. Sumber ini bilang, pemilik bisnis yang cerdas itu harus cepat-cepat identifikasi dan pangkas pemborosan kapasitas ini. Jadi kalau dirangkum nih ya, ngelola kelima resiko ini, konsentrasi, eksekusi, eksternal, utang, sama kapasitas berlebih, itu intinya banget ya buat bangun nilai perusahaan yang awet dan siap jual. Bab 40 juga ngasih 3 pertanyaan kunci nih sebelum ambil keputusan besar. Oh iya, yang itu ya. Iya, apa untungnya, apa ruginya, terus bisa nggak saya hidup dengan ruginya? Ini kayak kita harus pakai topi dewan direksi gitu ya, mikir jangka panjang dan resiko. Persis. Persis banget. Pendekatan itu maksa kita mikir jernih. Nggak cuma lihat potensi untung, tapi juga skenario terburuknya gimana. Dan yang penting rasional. Nggak kebawa emosi atau optimisme sesaat. Kan itu sering jadi sumber pajak kebodohan atau dumb tax istilahnya Cunningham. Hahaha, iya. Dumb tax. Tujuannya bukan jadi takut ambil risiko lo ya, tapi ambil risiko yang udah diukur. Yang dampaknya bisa kita kelola. Nah, ini cara bangun nilai yang beneran solid. Oke. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita di bab 40 ini, jelas namat ya, membangun enterprise value yang sejati itu bukan cuma soal angka di laporan keuangan atau mikirin cara jual. Bukan sekedar itu. Tapi lebih ke membangun mesin bisnis yang, tangguh, andal, dan performanya bisa diprediksi. Tepat sekali. Fokusnya ke sana. Keberlanjutan dan prediktibilitas arus kas masa depan. Caranya? Ya dengan sadar mengelola berbagai risiko tadi. Itu cara paling efektif buat maksimalin nilai perusahaan Anda. Baik untuk dijalankan terus maupun kalau suatu saat dijual ya. Betul. Bisnis yang exitable itu ya bisnis yang nilainya tinggi kapan aja, karena dasarnya kuat. Sip. Nah, sebagai pemikiran penutup nih dari diskusi kita kali ini, sumber ini ngasih satu pertanyaan bagus buat direnungkan oleh Anda para pendengar. Apa tuh? Mengingat betapa pentingnya menilai risiko secara realistis demi membangun nilai jangka panjang, coba deh pikirkan, area mana dalam bisnis Anda saat ini yang paling mungkin dipengaruhi oleh asumsi-asumsi optimistis yang mungkin belum terlalu teruji secara mendalam. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Iya kan? Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.